Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam multikultur dari Ubaya. Selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara sosialisasi platform Lunas. Perkenalkan, saya Francisca yang pagi hari ini akan memandu acara sosialisasi platform Lunas. Sebelum memulai acara, perkenankan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dian Priyanka MA, selaku manajer inkubator dan akselerator bisnis, sekaligus dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Bapak Michael Limono selaku CEO Lunas, Bapak Francis Wanto selaku CTO Lunas, Bapak Oki Didier selaku komisioner Lunas, Bapak Evan Susanto Putra MAK, dan Bapak Michael Mingkosasih MMMkom selaku tim dosen pengembang platform Lunas, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan inovasi, serta seluruh peserta mahasiswa mata kuliah kewirausahaan dan inovasi Universitas Surabaya. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesediaannya Bapak Ibu serta seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, saya ingin mengajak teman-teman peserta mahasiswa untuk sedikit lebih mengenal ya terkait dengan platform Lunas. Nah, ini teman-teman semuanya, bagi yang sedang atau nantinya akan menjalankan usaha. Nah, ini tentu kita kan akan berhadapan dengan berbagai kebutuhan dalam mengelola bisnis ya. Mulai dari mencatat transaksi penjualan, menerima pembayaran, memantau stok barang, hingga mengetahui kondisi keuangan usaha. Nah, jadi Lunas ini hadir sebagai platform digital all-in-one yang tentunya dirancang untuk membantu pelaku startup maupun UMKM di Indonesia ini mengelola berbagai kebutuhan tersebut. Nah, ini kebutuhan tersebut ada di dalam satu platform, yaitu platform Lunas. Dan tentunya dengan hadirnya Lunas, pengelolaan usaha bisa dilakukan dengan lebih praktis dan terorganisir. Dan spesialnya teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini, Lunas nanti akan memaparkan terkait dengan berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman peserta mata kuliah kewirausahaan dan inovasi dalam mempersiapkan UNOFEST Vol 9. Dan Lunas berkolaborasi dengan Universitas Surabaya, Ubaya, tentunya bekerja sama juga dengan dosen dan mahasiswa tim pengembang platform, terdiri dari program studi akuntansi, program studi teknik informatika, dan fakultas industri kreatif. Jadi kolaborasi ini secara khusus memang hadir untuk membantu teman-teman peserta mata kuliah kewirausahaan dan inovasi agar lebih mudah dalam mengelola, mencatat, dan memantau berbagai aktivitas usaha yang tentunya nanti akan dijalankan pada saat UNOFEST Vol 9. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya pastikan untuk mengikuti sesi pada pagi hari ini sampai selesai. Karena setelah pemaparan tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab. Di sana teman-teman bisa memanfaatkan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai Lunas. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ya melalui kolom chat atau melalui fitur raise hand seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Priyanka MA selaku manajer inkubator dan akselerator bisnis sekaligus dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan inovasi. Kepada Ibu Dian Priyanka kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, terkhusus dari tim Lunas, Pak Oki, Pak Frans, Pak Michael. Saya mewakili teman-teman dari Ubaya, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik dalam development aplikasi ini. Jadi informasi buat teman-teman, aplikasi ini sebenarnya eh, apa ya, hasil dari kami mengamati gitu ya proses selama tahun-tahun yang lalu ketika kakak-kakak kelas kalian melakukan bazar ya, uji coba penjualan, seringkali kesulitan dalam melakukan transaksi gitu. Apalagi juga selain transaksi juga pencatatan terkait penjualan, lalu ngerti berapa sih keuntungan dan lain sebagainya.
Jadi kita di sini ngelihat, oh ini menjadi problem yang cukup apa ya, besar, dan kami menghasilkan kami mencoba mencari cara bagaimana sih membantu teman-teman untuk bisa smooth dalam melakukan penjualan besok, dan juga sambil belajar bagaimana berbisnis yang benar-benar profesional. Nah, di sini Bapak Ibu dari tim Lunas, khususnya Pak Michael, Pak Oki, dan Pak Frans ini Pak Michael sama Pak Oki ini juga alumni Ubaya loh teman-teman. Jadi mereka mau giving back to alma mater juga ini, terkait aplikasi ini. Jadi aplikasi ini nanti bisa teman-teman, nggak ada lagi nih drama-drama kayak dulu. Aduh, aku nggak ngerti caranya nyatet bahan baku, HPP. Nah, ini kan saya ngerti juga, mungkin nggak semua dari tim itu ada anak FPE-nya, mungkin ya. Ini juga saya pernah dengar masalah itu. Terus waktu hari H penjualan juga nggak ada kris ya, nggak ada barcode. Akhirnya ketika customer mesti beli itu mesti nyatet dulu input rekening. Nah, itu kan juga takes time. Kita mau smooth nih customer journey pembeliannya dengan cara aplikasi ini juga. Lalu drama lagi mungkin gantian jaga jaga tenan, karena ada yang kuliah satu tim ini, ada yang kuliah waktu ini. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman lebih operasional tokonya besok akan lebih gampang gitu harapannya gitu ya. Dan juga nanti saya mohon teman-teman perhatikan baik-baik tutorial dari penggunaan aplikasi ini, dan penggunaannya ini akan langsung diaplikasikan waktu nanti kurasi ya teman-teman. Jadi kurasi nanti teman-teman kan nggak cuman upload, nggak cuman mencobakan kami produknya, tapi kan juga teman-teman sudah bisa uji coba ini nih, penjualan ya. Ini masih minggu keberapa ya? Kurasi minggu ke-8. Masih, ya mungkin masih lama, tapi tolong diingat-ingat ini cara penggunaannya. Ini kalau bisa kami record nanti juga kami akan bagikan ke teman-teman. Dan juga nanti ada layanan dari tim Lunas juga, ada apa namanya, Center of apa, Frequently Asked Question, offline juga di UIH. Jadi teman-teman juga bisa nanya gimana sih cara menggunakan aplikasi ini dengan baik. Kayak gitu ya. Lalu untuk laporan akhir juga harusnya dari aplikasi ini akan sangat membantu teman-teman untuk memberikan data-data keuangan yang valid gitu. Mungkin ini masih ada beberapa yang nggak ikut ya, tapi saya harap paling nggak wajib ya, ini teman-teman 90% dari satu tim harus mendengarkan, karena ini akan penting sekali untuk kegiatan teman-teman. Itu aja mungkin saya langsung kembalikan ke tim, dan kembalikan mungkin serahkan langsung ke tim Lunas agar bisa langsung menjelaskan tentang aplikasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Michael, Pak Frans, Pak Oki sudah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Dian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pembuka dari Bapak Michael Limono selaku CEO Lunas. Kepada Bapak Michael kami persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UIH terutama dan teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Perkenalkan, saya Michael dari CEO dari Lunas. Hari ini saya tidak ingin sekedar memperkenalkan sebuah aplikasi atau sebuah produk teknologi ya. Jadi saya lebih ingin mengajak teman-teman melihat sesuatu yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat bagaimana teknologi bisa membantu kita membangun dan mengembangkan sebuah bisnis sejak dari langkah yang paling sederhana. Jadi, saya mempercayai bahwa banyak mahasiswa yang sebenarnya punya ide bisnis yang sangat bagus. Based on my experience ya, dari saya kuliah di Ubaya itu memang udah banyak teman-teman yang ide bisnisnya itu bagus sekali. Tapi beberapa hal memang tidak terfasilitasi. Jadi ada yang sudah mulai jualan online, usaha kecil-kecilan, menjadi reseller, membuka jasa, atau bahkan sudah membangun bisnis bersama teman atau partnership lah dengan teman kampus, dengan teman nongkrong, teman apapun lah. Jadi seringkali ketika bisnis mulai berkembang itu masalahnya bukan lagi bagaimana mendapatkan pelanggan ya. Masalah itu mulai muncul ketika kita harus mengelola invoice, pencatatan transaksi,
stok, pembayaran, piutang, sampai mengetahui sebenarnya bisnis kita ini untung atau rugi sih. Nah, dari situ Lunas ini hadir. Lunas kami bangun dengan satu pemikiran sederhana, yaitu teknologi itu seharusnya tidak hanya bisa digunakan oleh perusahaan besar. Teknologi juga harus bisa digunakan oleh mahasiswa, entrepreneur muda, UMKM yang sedang mulai perjalanan lah. Soalnya saya juga mengalami susahnya memulai bisnis tanpa teknologi seperti ini di zaman saya kuliah. Apalagi waktu itu kan di tahun 2011 ya, masih belum banyak lah hal yang seperti ini. Ya, saya sendiri mulai perjalanan bisnis juga bukan langsung dari perusahaan besar dan justru dari pengalaman itu saya memahami bahwa membangun bisnis itu bukan hanya tentang punya modal atau punya ide. Yang jauh lebih penting sebenarnya bagaimana kita mengelola bisnis tersebut dengan benar. Jadi karena itu Lunas hadir. Di situ saya juga ingin teman-teman tidak hanya mengenal sebuah platform, tapi juga mulai membangun kebiasaan sebagai seorang entrepreneur. Apa sih kebiasaan entrepreneur itu? Yang saya tahu dan based on my experience ya, di teman-teman, rekan-rekan, dan entrepreneur-entrepreneur muda yang saya kenal, mereka itu memiliki kebiasaan mencatat, mengukur, memahami angka, dan mengambil keputusan itu berdasarkan data. Nah, hari ini saya berharap teman-teman tidak hanya pulang dengan mengetahui apa sih itu lunas, tapi lebih saya berharap teman-teman pulang dengan satu pemikiran. Kalau saya punya ide bisnis hari ini, saya bisa mulai dan saya bisa mengelolanya dengan cara yang lebih profesional. Jadi, itu sekilas dari saya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin seperti apa sih menggunakan Lunas? Saya serahkan kepada Pak Frans, CTO dari Lunas. Silakan Pak Frans. Terima kasih Pak Michael. Untuk suara saya terdengar jelas lah ya. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan mulai untuk sedikit tentang demo, bagaimana Lunas ini, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan harus menghubungi siapa, gitu ya. Saya mulai dari share screen-nya saya. Share screen. Oke. Saya harap screen-nya saya sudah terlihat cukup jelas di sini. Jadi yang kalian lihat pertama kali di sini adalah website dari Lunas. Jadi kalau kalian pergi ke lunas.id, ini adalah websitenya Lunas. Ini kita akan menjelaskan fitur-fitur apa aja sih yang ada di websitenya Lunas itu, kemudian panduan-panduannya gimana. Jadi teman-teman mahasiswa jika ingin mulainya dari mana sih? Mulainya dari lunas.id, kemudian bisa klik mulai gratis ataupun klik masuk. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke halaman registrasi, kemudian akan melakukan proses registrasi. Nah, jadi fitur-fitur yang Lunas ini ada apa saja sih fitur-fitur yang ada? Yang pertama kita ada fitur POS kasir. Nanti akan saya demokan gimana sih fitur POS kasirnya itu. Intinya ketika teman-teman mahasiswa ingin menjual sesuatu, otomatis kan kita ingin ada point of sales. Jadi kalau teman-teman ke Indomaret, ke toko-toko retail itu mereka pakai mesin kasir namanya point of sales gitu. Jadi mereka bisa ketikkan barcode atau scan barcode, kemudian akan masuk di keranjangnya sini, kemudian bisa melakukan pembayaran. Kemudian ada manajemen stok juga. Manajemen stok kita di sini bukan hanya untuk produk yang barang yang kalian beli kemudian kalian jual, alias kalau kita bilang itu sebagai barang dagang. Tetapi manajemen stok kita sampai pada level ini produk yang dijual adalah produk yang perlu untuk diproduksi gitu. Kita klik lihat semua fitur, kita ada manajemen stok, kemudian pembayaran kita bisa menggunakan QRIS. Jadi pembayarannya bisa menggunakan QRIS, kemudian yang terakhir adalah invoice digital. Jadi ketika sudah jadi, kita akan memiliki invoice secara digital gini. Dan of course itu bisa dicetak juga sih, jadi tergantung mau dikirim
melalui email ataupun dicetak. Nah, mungkin ada teman-teman yang sini yang sudah pergi ke website Lunas, gimana sih cara mendaftarnya? Ini gimana sih Kak cara mendaftarnya gitu loh. Nah, di sini kalian bisa pergi ke lunas.id, bagian materi atas ada panduan. Panduan di sini kita ada panduan cara daftar akun Lunas. Sebenarnya step by step-nya cukup simple. Kita mulai dari halaman masuk, klik bagian daftar sekarang, terus masukin email sama passwordnya. Jenis akunnya pilih akun personal. Kalau misalnya memang teman-teman tidak memiliki badan usaha, asumsi saya di UIH ada yang memiliki badan usaha juga dan ada yang tidak memiliki. Kalau yang tidak memiliki kita bisa membuat yang namanya akun personal. Kalau kalian punya usaha tetapi tidak punya badan usaha, kita sarankan masuknya ke akun personal kemudian menggunakan nama personal. Jadi jangan menggunakan nama bisnis ketika kalian belum memiliki badan usaha. Sebagai contoh, kita Franz dan Michael memiliki usaha namanya Lunas, tapi belum ada PT-nya, belum ada CV-nya. Itu kita tidak bisa masukkan sebagai akun bisnis. Kita masuknya sebagai akun personal. Gitu. Jadi masukin ke bagian akun personal. Kemudian kita setelah dokumennya lengkap, kita akan melakukan proses KYC. KYC ini lebih ke Know Your Customer. Know Your Customer ini kurang lebih prosesnya 1-3 hari gitu. Jadi prosesnya kurang lebih 1-3 hari. Kita akan melakukan verifikasi dari KTP yang diupload apakah sudah benar atau tidak, kemudian detail-detailnya apakah sudah benar atau tidak. Setelah 1-3 hari kita akan verifikasi, setelah itu teman-teman bisa melakukan login gitu. Jadi untuk registrasi stepnya benernya cuma 4 step saja sih. Klik daftar sekarang, masukin email password, pilih jenis akun, kemudian ikutin saja akun personal itu isinya ada apa aja, kemudian submit gitu. Nah, jadi total cuma 4 naga. Nah, ketika akun kalian sudah terregistrasi, KYC sudah lolos, itu akan dihadapkan ke halaman dashboard. Kurang lebih halaman dashboardnya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika sudah login, kalian akan dihadapkan halaman dashboard. Sebelah kiri sini adalah menu-menu yang bisa diakses melalui pembelian, penjualan, produk, inventaris, kemudian menu akuntansi juga ada, manajemen akun, dan pengaturan. Sebelah kanan sini kita masuk sebagai cuman pengaturan dan manajemen akun saja gitu. Nah, akun yang saya miliki sekarang ini memiliki data-data transaksi. Jadi ini menampilkan data-data transaksi dari 1 Agustus sampai dengan 22 Agustus. Kita bisa di dashboard, teman-teman mahasiswa bisa melihat pendapatan dari periode ini kurang lebih berapa. Sebagai contoh ini 3.400.000 dari 7 transaksi di periode ini. Bebannya berapa, beban operasionalnya berapa, laba usahanya berapa, pendapatan dikurangi beban, cukup simpel ini ada dashboard simple yang kita belum sampai menyentuh core akuntansinya. Kemudian arus kas keluarnya berapa, piutang atau utang, kemudian apakah ada stok menipis dari bahan baku ataupun bahan produksi. Itu kita bisa set, Blue Band minimum stok yang ada di gudang seharusnya 10 kilo. Sekarang yang ada di gudang adalah 2 kilo. Gitu. Kemudian pendapatan harian, 4 hari ini ada penjualan, hari terbaiknya tanggal 7 Agustus, kita mendapatkan 2 juta rupiah. Komposisi pendapatan mayoritas menggunakan tunai, tetapi jika ada metode pembayaran lainnya, kita ada QRIS di sini. Gitu. Komposisi pendapatan mayoritas customer bayarnya pakai apa ya, tunai atau QRIS? Oh ternyata mayoritas QRIS. Gitu. Kita mau kasih promo untuk orang yang bayarnya pakai QRIS atau mayoritas tunai, tapi tunai ini kan susah nih, pertama harus setor bank uangnya, kemudian harus direkonsiliasi dan lain sebagainya. Kita ingin kasih promo orang-orang yang bayar pakai QRIS dapat potongan, let's say diskon 10% atau kita kasih free item dengan minimum pembelajaran sekian gitu, itu juga bisa. Ini adalah salah satu dashboard yang bisa membantu untuk menentukan decision gitu. Kemudian komposisi bebannya, tadi kan bebannya 2.500.000. Beban dari 2.500.000 ini
bisa dipakai, terdiri dari apa? Terdiri dari HPP, terdiri dari biaya operasional. Kita bisa lihat komposisi dari beban sini. Kemudian ada aktivitas-aktivitas terbarunya di sini. Gitu. Nah, ini adalah tampilan dashboard. Nah, ketika teman-teman sudah mulai masuk di sini, dashboard otomatis masih kosong. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan apakah teman-teman di sini menjual barang dagang ataupun menjual barang hasil Aku deh. produksi. Itu siapa? Nah, Oh iya iya. Oh iya. sorry, untuk menentukan barang tersebut barang dagang ataupun barang hasil produksi. Nah, kalau misalnya yang dijual adalah barang dagang atau barang hasil produksi, kita bisa langsung ke menu produk. Di sebelah sini kita ada menu produk. Nah, kemudian kita bisa menambahkan produk tersebut. Di klik sebelah kanan sini ada tambah produk. Nah, tambah produk di sini cukup simpel, masukin nama, SKU-nya berapa. Kalau misalnya butuh foto produk kita masukin. Yang tadi saya bilang, apakah barang yang dijual ini barang dagang ataupun barang produksi. Barang dagang itu barang yang teman-teman beli. Misalnya kalau bahasa Jawanya kulaan. Kulaan di tempat lain kalian jual. Beli harga 1.000, kalian jual 1.500. Tanpa melakukan olahan, tanpa melakukan produksi. Itu kita sebut sebagai barang dagang. Produk olahan itu biasanya dari bahan baku yang kita olah menjadi barang jadi. Itu termasuk produk olahan. Kalau kalian memang main jasa, misalnya jasa potong rambut, kemudian jasa-jasa lainnya, misalnya guru les atau jasa legal, itu kalian bisa tipe produknya bisa menggunakan tipe jasa. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh kalau misalnya kita mau produk olahan, kita ada 2 tipe produk olahan. Produk yang kalian produksi terlebih dahulu di suatu tempat, misalnya kalian produksi ini di rumah kalian, contoh kalian punya kue kering, kastengel, ataupun lapis legit gitu ya. Kalian produksi dulu, kalian jual nanti barangnya. Barang jadinya kalian jual. Kita sebut sebagai mode produksi, kita sebut sebagai mode produksi batch. Kalau mode produksi satunya, kita sebut sebagai produksi dibuat saat order. Contohnya, kalian mau jual es kopi latte, nasi goreng, takoyaki. Itu kan kalian barang yang kalian jual di tempat secara langsung tanpa kalian produksi dulu jadi barang jadi di tempat lain. Jadi sebagai contoh, misalnya kalian buka cafe shop, cafe gitu. Kalian semuanya barang-barang mayoritasnya kalian buat di dapur, by order, kalian jual langsung. Itu kita bisa sebut sebagai mode produksi dibuat saat order. Apa sih bedanya sih? Kenapa sih kita harus membedakan ini? Membedakan ini akan berpengaruh pada yang nanti stoknya. Jadi kalau produksi batch, stok yang kita kalkulasikan adalah produksi barang jadinya. Kalian produksi 10, ya kita jualnya 10. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan dibuat saat order, stoknya ini berdasarkan sisa bahan bakunya teman-teman. Misalnya kalau kita pakai metode lama, kita biasanya dari kasir tanya ke dapur. Dapur, kita ada pesanan nasi goreng 10. Ada nggak bahan bakunya untuk 10 nasi goreng? Dapur nanti ngecek secara manual. Tapi dengan lunas ini, bagian kasir pun tahu, oh bahan bakuku sisa untuk 5 nasi goreng saja. Jadi kita bisa bilang ke customer, sorry Kak, nah nasi gorengnya cuma sisa 5 gitu. Nah itu kenapa kita membedakan ada mode produksinya tersebut. Nah, saya tampilkan contoh yang sudah ada. Misalnya saya punya kastengel di sini. Jadi di kastengel, produk olahan, produksi batch, kategorinya saya masuk sebagai kategori makanan. Gitu. Nah, di sini kita bisa memiliki varian juga. Varian kastengel ada yang beratnya 500 gram, harganya 150.000, yang beratnya 1 kilo, harganya 220.000. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah, 500 gram, kita bisa set bahan bakunya, tepung segitiga, pemakaiannya 500 gram atau 0,5 kilogram.
Butter Wisman, pemakaiannya 0,25 kg. Kita bisa set resepnya di sini. Kita bisa klik tanda pensil yang di sini. Kita bisa set bahan bakunya butuh apa saja sih. Gitu. Kita harapkan kita harapkan bahan bakunya ini seakurat mungkin. Tetapi kalau kita bicara bahan baku, pasti ada yang namanya penyusutan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa kita bisa atur lagi stoknya sisa berapa, penyusutannya berapa gitu. Kalau untuk 1 kilo, bahan bakunya sekian. Dan kita bisa lihat stoknya 500 gram ini ada stok sebesar 107. Kita bisa set minimum stoknya, atur minimum stoknya di sini. Gitu. Nah, kemudian ada riwayat pergerakan stok, kita melakukan penjualan, produksi, penjualan, kemudian ada riwayat produksi. Jadi pada tanggal 17 Juli, saya melakukan produksi dengan varian 500 gram sebanyak 100 kuantitas, dan biaya materialnya adalah sekian. Jadi sistem secara otomatis akan melakukan kalkulasi biaya material secara otomatis. Gitu. Kemudian ini adalah contoh untuk produk olahan produksi batch. Kemudian ada yang kita sebut sebagai barang dagang gitu. Misalnya kalian beli Pepsodent pasta gigi, SKU-nya berapa, itu tipe produknya sebagai barang dagang. Kalian tentukan harga jualnya, sudah. Ini akan simple saja sih, kalian beli, kalian jual, kalian beli, kalian jual gitu. Kemudian ada yang namanya barang jasa. Barang jasa ini simple juga, SKU-nya berapa. SKU-nya berapa, harga jualnya berapa gitu, simple. Kemudian yang sedikit kita ada yang namanya produk olahan saat diorder. Ini olahan saat diorder, kita cuma perlu menentukan resepnya apa sih gitu. Nah, misal teman-teman di sini mainnya grosiran atau mainnya itu kalau beli banyak ada diskon gitu. Nah, di sini saya ada yang namanya fitur harga grosir. Jadi misalnya kita beli barang di distributor, kita jual lagi, kemudian kita ingin ada harga grosir. Nah, kita bisa set di sini harga grosir barang satu. Cara hitungnya gimana sih, harga borongan atau harga per tingkat? Nah, ini agak sedikit tricky gitu. Harga borongan itu apa sih? Misalnya kita beli 1 biji, 1 piece. Harganya kita beli harga 1 piece, harganya di sini 99.000. Kalau misalnya dia beli minimal 10 piece, harganya 98.000. 12 piece, harganya tetap 98.000. Kemudian dia beli 16 piece, semua barang, semua 16 barang, harganya 95.000. Jadi 95.000 dikalikan 16 piece. Tetapi ada toko yang memiliki perhitungan harga per tingkat. Tiap tingkat dihargai terpisah sesuai jumlahnya lalu dijumlahkan. Misalnya saya beli 11 piece. Piece pertama sampai dengan piece ke-10 harganya 99.000. Piece ke-11 baru harganya 98.000. Jadi 99.000 kalikan 10, kalikan 10, itu harga 960.000 ditambahkan 98.000. Jadi cara hitungnya ada beda, cara hitung harga borongan. Semua piece kita hitung harganya sama, atau enggak kita ada per tingkat. Itu fitur harga grosir. Yang mana setiap toko, setiap retail itu beda-beda sistem perhitungannya. Tapi mayoritas sih pakai harga borongan. Nah, kembali lagi, misal produknya sudah selesai dibuat, kemudian ternyata teman-teman produknya adalah produk yang butuh produksi. Ada menu produksi di sebelah kiri sini, kita tinggal klik aja produksinya. Kemudian kita bisa catat produksinya. Kita cari produk yang butuh produksi, misalnya Castengel. Castengel 1 kilo, saya mau produksi misalnya 5 piece. Gitu. Secara otomatis, sistem akan melakukan estimasi bahan baku. Yang dipakai berapa sih untuk produksi 5 piece Castengel 1 kilo? Tepung segitiga yang dipakai adalah 5 kilo. Di gudang kita punya 372 kilo. Sistem secara otomatis menghitungkan biaya per unit, kemudian totalnya berapa, sisa di gudang ekspektasinya sisa berapa.
Dengan memproduksi 5 kastengel, total biaya material yang dikeluarkan hampir 1 juta rupiah. Dengan asumsi barang-barang tersebut, bahan baku yang dimasukkan adalah benar. Gitu. Kita sudah benar, kita klik simpan saja di atas, kita akan menyimpan produksi barang tersebut. Ini ada ringkasannya, biaya unit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kalian produksi, teman-teman produksi, saatnya jualan. Di menu penjualan sini kita ada menu POS-nya, akan diarahkan ke halaman POS, kemudian akan tampil barang-barangnya seperti gini. Misalnya kalian ingin mencari yang tadi kastengel, kalian tinggal kastengel aja. Ini harganya 150 sampai 220 ribu, kita klik karena dia memiliki varian. Varian mana yang dijual? Varian 500 gram atau 1 kilo. Misal varian 1 kilo. Kemudian kita klik bayar. Pembayaran ada 2 tipe, mau menggunakan QRIS ataupun menggunakan cash. Jika menggunakan QRIS, kita klik QRIS. Nanti kode QRIS akan muncul di halaman tengah sini. Kita kasih layarnya ke end customer scan. Tidak perlu lagi isi nominal, akan secara otomatis 220 ribu. Kemudian uangnya akan masuk ke rekeningnya teman-teman H+1. Gitu. Nah, misalnya nih, kita ingin kastengel ini dibayar menggunakan tunai. Oke, kita klik tunai. Kita masukkan nominal yang diterima berapa. Misalnya ada uang pas ya, kita klik pas saja. Atau enggak pecahan 50 ribu, kita klik 250 ribu. Atau pecahan 100 ribu, kita klik 300 ribu. Jadi sistem secara otomatis bisa mengestimasi kira-kira si customer ini bayarnya pakai uang pecahan berapa kalau tunai. Dan enaknya apa? Kita nggak perlu lagi entry satu-satu kayak gini. Oh, pecahannya misalnya 200, pecahan 50 ribu gitu. Ya udah 150, oke 250. Kita klik ada kembaliannya di sini, kita klik lanjutkan. Kembaliannya 30 ribu, konfirmasi. Ketika sudah konfirmasi, pembelian ini selesai. Gitu. Jadi kapan transaksi, kita bisa lihat riwayat statusnya, kapan transaksi dibuat, kapan lunas. Kalau kita melihat yang lainnya, transaksi-transaksi lainnya yang misalnya menggunakan QRIS, ya, contohnya ini 12 Juli, transaksinya kapan, otomatis menunggu pembayaran, QRIS diterbitkan, pembayaran juga otomatis dicatat. Jadi teman-teman tidak perlu lagi ngecek bank, oh ini sudah diterima atau belum ya uangnya ya. Pembayaran sudah masuk atau belumnya. Nanti secara otomatis ketika kita pergi ke riwayat, kita akan melihat nih pembayarannya sudah diterima atau belum. Jadi contoh ini customer membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit untuk melakukan pembayaran gitu. Nah, di sini kita membedakan status pembayaran, Mas lunas. Artinya adalah customer sudah membayar menggunakan QRIS dan uangnya sudah diterima oleh lunas. Settlement adalah dari lunas, kita mengirimkan dana yang sudah dibayarkan oleh customer H+1 ke merchant, alias ke teman-teman. Gitu. Jadi bisa dibedakan status pembayaran itu apa, settlement itu apa. Mungkin kalau misalnya teman-teman itu ragu, ini maksudnya apa ya? Saya mengalami masalah apa ya gitu. Nah, kalian bisa pergi ke lunas.id, di pojok kanan bawah di sini ada tanya di WhatsApp. Nah, nanti nggak usah malu-malu, klik saja tanya di WhatsApp. Nanti dari tim lunas kita akan membalas pertanyaannya kalian, gitu. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya, ini gimana ya, ini ternyata informasi hari ini cukup komplit juga dan kita masih belum tahu nih cara pakainya. Ada 2 cara, kita sediakan booth di dalam UIH sendiri. Nanti ada jamnya, kalian bisa datang langsung ke kantornya UIH. Ataupun kalau misalnya teman-teman ingin tahu, ingin langsung melalui WhatsApp, malas pergi ke gedung UIH atau di luar jam tersebut, kalian bisa langsung WhatsApp dari website lunas.id. Gitu. Nah, penjualannya sudah selesai tadi. Penjualannya sudah selesai. Terus teman-teman ingin melihat, profitku berapa ya, kemudian HPP-ku berapa ya, gitu. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu akuntansi. Di sini menu akuntansinya cukup banyak juga, ada jurnal umum, buku besar, saldo awal,
profitabilitas, perpajakan, pemetaan akun. Akun ini maksudnya bagi teman-teman yang ngambil kuliah akuntansi, akun ini seperti akun kas, beban pemakaian. Jadi kita lakukan pemetaannya di kurang lebih di sini. Gitu. Nah, eh, kita tahu dari mana sih barang tersebut profit atau tidak, kemudian HPP-nya berapa gitu. Misalnya tadi kita pergi ke Castangle yang 1 kilo, kita punya Castangle 1 kilo. Oh, ini periode yang baik. Kita Castangle 1 kilo, kita klik. Oh, ternyata HPP 1 unit, 1 piece Castangle 1 kilo itu kurang lebih 300.000 gitu. Kenapa? Padahal biaya bahan bakunya cuma 195.000. Teman-teman perlu ingat, HPP ini bukan dari biaya baku saja, biaya bahan baku saja. HPP ini termasuk biaya overhead. Contohnya apa? Listrik untuk menyalakan oven. Kalau misalnya kita pakai gas, berarti LPG untuk menyalakan oven. Itu perhitungannya nanti akan dilakukan secara otomatis dari lunas. Jadi teman-teman tinggal masukin entry aja, kita beli LPG hari ini, tanggal segini, notanya ada sekian, dan LPG tersebut termasuk dalam biaya produksi, nanti secara otomatis lunas akan menghitungkan biaya overhead-nya. Gitu. Kemudian biaya bahan bakunya ini berapa? Kita simulasikan, misalnya kita produksi 1 unit, total biaya produksi kita ternyata 300.000, karena ada biaya variabel. Karena ada biaya tetapnya. Kalau kita ingin margin 30%, kita tidak boleh menjualnya 220.000, rugi. Kita kalau mau margin 30%, kita jualnya 395.000. 395, 30% lebih dikit. Gitu. Jadi sistem akan secara otomatis bisa memberikan rekomendasi harga jual berdasarkan HPP per unitnya. Misalnya tadi untuk yang paling simple, kita punya barang dagang di sini. Barang dagang jarang banget ada biaya overhead, jarang banget ada biaya listrik yang kita masukin ke per piece barangnya. Hitungnya dari mana? Hitungnya dari biaya bahan baku. Tadi kita beli Pepsodent, sebulan ini kita beli Pepsodent harga 9.500, harga 9.600, 97, kemudian kadang kita dapat promo harganya cuma 9.000. Sistem akan secara otomatis melakukan perhitungan berdasarkan weighted average. Rata-rata harga beli yang di input oleh admin. Jadi kalau misalnya kita jualan Pepsodent ini, kita ingin labanya 30%, kita jual harga sebesar 12.400. Padahal kita jualnya 15.000, berarti margin yang sudah terrealisasi adalah kurang lebih 36%. Tapi ingat teman-teman, retail biasanya secara realita, retail ini margin ini paling tinggi, paling cuma 5-10% saja. Ini kita cuma demo saja. Jarang banget ada yang retail yang mendapatkan margin 30% lebih. Jadi kalau teman-teman ingin memulai usaha retail, margin biasanya antara 1-5%, paling bagus 10% itu pun sudah bagus banget. Gitu. Nah, di sini juga lunas secara otomatis membuatkan jurnal umumnya. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh laporan diberikan kepada dosen pembimbing, tidak perlu lagi ribet. Ini gimana nih nanti jurnal umumnya? Debit kreditnya ternyata nggak balance nih, gimana nih gitu. Kita akan secara otomatis melakukan entry ke jurnal umum. Misalnya tadi ada penjualan Castangle, kita mendapatkan uang 220.000, kemudian HPP-nya ternyata cuma 195.000, pengurangan inventoris produk jadi, dan pendapatan penjualan. Kita akan secara otomatis memasukkan data-data di sini. Teman-teman yang mengambil bidang akuntansi hanya perlu melakukan pengecekan apakah postingnya ini benar atau tidak. Ya, teman-teman yang timnya tidak ada tim akuntansi, mungkin juga bisa mengecek ataupun oh ya udahlah kita nggak ada tim akuntansi, gimana nih, kirim aja nih datanya gitu. Ya nanti tergantung kebijakan. Di sini kita juga ada buku besarnya juga, asetnya berapa, inventory bahan bakunya berapa, kemudian beban dan lain sebagainya kita akan masuk di sini. Kemudian kita akan ada yang namanya laporan keuangan juga. Jadi laporan neraca, kas banknya berapa, akan kelihatan semua di sini, total aset,
Kalau teman-teman ingin tahu laba ruginya berapa, penjualan berapa, HPP-nya berapa, laba bersihnya berapa, itu kelihatan di sini. Ini ada subtitle biaya operasionalnya juga, laba operasional berapa, laba sebelum pajak berapa, gitu. Nah, ini adalah fitur inti dari Lunas. Jadi Lunas bukan hanya memberikan kalian sebuah POS, point of sales, another mesin kasir untuk kalian untuk melakukan penjualan. Tetapi Lunas juga membantu kalian untuk satu, men-tracking stok dengan benar, akuntansinya juga kita secara otomatis. Kita harapkan adalah pengguna teman-teman yang tidak terlalu paham terhadap akuntansi tetap bisa menggunakan Lunas dan mayoritas proses akuntansi dapat diselesaikan secara otomatis di Lunas. Gitu. Mungkin saya berhenti sebentar di sini sebelum melanjutkan ke bagian fitur-fitur yang memang tidak terlalu kritikal, tapi ada. Mungkin kita bisa buka Q&A sebentar mungkin. Baik, terima kasih Pak Frans untuk pemaparannya ya Pak ya. Mungkin kita bisa buka tanya jawab untuk saat ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan bisa menuliskan pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Nah, silakan teman-teman, ini mumpung bertemu dengan Pak Frans ya, selaku CTO dari Lunas. Ini kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun ketertarikan ini ya, teman-teman boleh nih tanya, apalagi yang sudah memiliki bisnis ini. Wah, ini sangat bermanfaat karena komplit ya Pak ya, fitur-fiturnya untuk pencatatan transaksi penjualan gitu ya. Kemudian juga ada laba rugi gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke. Nah, ini mungkin Pak, sambil menunggu teman-teman, saya ada pertanyaan nih Pak. Seringkali kan ketika kita menambahkan produk gitu ya Pak ya dalam stok, itu kan nanti kita harus menyimpan. Apakah ada jeda waktunya Pak? Biasanya kan ada orang-orang masih lama gitu untuk nulisnya. Kira-kira bisa hilang nggak Pak kayak gitu? Oke. Itu tidak bisa hilang. Tidak ya Pak Jadi ya? jadi bisa langsung masukkan produknya aja. Karena ada seringkali kan sebuah aplikasi itu ketika kita masih diskusi kayak gitu ya Pak ya, nunggu terus dengan teman-teman, kemudian tiba-tiba mau nyimpan itu hilang, kemudian kembali lagi menulis lagi seperti itu. Enggak ya Pak ya? Aman, Bu Dian. Aman teman-teman. Nah, ini biasanya teman-teman udah nulis gitu. Wah, ini ada pertanyaan Pak dari Gani. Silakan Gani, bisa open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Siap. Iya. Silakan Gania. Sebenarnya saya terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, Lunas, saya sudah sempat mengecek websitenya. Ini untuk harga kan dia gratis secara hingga permanen untuk selamanya. Yang pertama, apakah untuk kedepannya, apakah terdapat rencana untuk memberikan suatu komisi? Karena biasanya aplikasi atau website yang sedemikian rupa itu selalu berbayar, baik itu berapa ribu atau ratus ribu. Pertanyaan yang kedua, untuk keamanan. Kami sangat tertarik untuk menggunakan Lunas ini karena memang sangat lengkap dan sangat fleksibel, tetapi apakah Lunas dapat menjamin data keamanan kami karena terdapat rekening, terdapat KTP, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkait tadi ada suatu fitur yang dapat membantu kami untuk menentukan harga. Terdapat HPP dan juga biaya overhead yang telah dihitungkan oleh Lunas. Tetapi seringkali yang berdasarkan pengalaman saya, itu dalam menentukan harga, kami terkadang terlewat untuk menentukan harga promosi, iklan, dan lain sebagainya, sehingga kami justru malah rugi atau margin kami akhirnya terpotong dari biaya-biaya tidak terduga tersebut. Apakah hal tersebut sudah diatur juga di dalam Lunas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi yang pertama ini lunas ini gratis. Gratisnya itu dalam arti teman-teman bisa menggunakan lunas. Fitur-fitur yang ada di sini bisa kalian gunakan secara gratis. Tetapi kita ada pricing di dalam lunas. Nah, di lunas.id saat ini, pricing yang kita tampilkan saat ini, itu merupakan pricing sebelum launching. Jadi kita masih pricing promosi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ke bagian lunas ini, kita ada menu pricing di atas ini, harga. Ya, kita memang mulai gratis, tapi bayarnya sesuai transaksi gitu. Nah, transaksinya gimana sih maksudnya? Misalnya kita melakukan penjualan di POS, kita melakukan transaksi menggunakan QRIS gitu. QRIS. Nah, ada biaya yang harus dibayar oleh teman-teman UMKM. Kalau bahasa teknisnya kita sebut sebagai MDR-nya, Merchant Discount Rate-nya. Nah, nanti di lunas ini kita akan ada penyesuaian harga. Sebentar lagi kita akan ada penyesuaian harga. Karena dari kebijakan dari payment gateway-nya, kita akan ada penyesuaian harga untuk menerima pembayaran menggunakan QRIS. Gitu. Nah, tapi bagaimana sih kalau misalnya pembayaran melalui tunai? Dipotong dengan komisi atau tidak? Jawabannya tidak. Untuk semua fitur yang ada di Lunas, mau bayar melalui tunai, fitur akuntansinya, laba rugi, laporan, kita tidak membebankan kepada customer kita. Kita hanya membebankan biaya metode pembayaran saja. QRIS pun dengan kisi-kisinya sih, update-nya sih, biayanya pun tidak lebih besar daripada marketplace yang nge-charge 15-20% ya untuk biaya QRIS-nya. QRIS ini kita kalau nggak salah angkanya sekitar di bawah 1% atau sekitar 1%. Jadi kalau untuk transaksi 200.000, biayanya cukup ringan banget sih. Kurang lebih Rp2.000 lah. Kurang lebih Rp2.000. Kalau kita ambil angka 1%. Nanti akan ada penyesuaian harga untuk itu. Nah, untuk keamanan datanya, satu, data KTP-nya teman-teman yang ketika kita masukin untuk KYC itu akan disimpan di tempat yang berbeda, yang benar-benar offline, yang mana data tersebut hanya bisa diakses melalui akun Lunas yang memiliki datanya tersebut. Jadi ini ada back-end-nya Lunas, kita bisa melihat ID akunnya dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan simpan data KTP yang sudah di-approve, kita akan masukkan ke dalam archive storage gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tentang biaya promosi, biaya margin. Nah, itu adalah salah satu yang lagi kita pikirkan juga. Bagaimana sih cara untuk melakukan include biaya-biaya tersebut gitu. Salah satu cara yang bisa kita gunakan di sini adalah menggunakan fitur biaya tetap, tetapi kita menemukan di lapangan bahwa biaya tersebut ternyata per penjualan gitu, komisi per penjualan. Setiap penjualan ada komisinya melalui marketplace gitu. Nah, kalau kayak gitu sih kita masih memikirkan bagaimana caranya kita bisa melakukan integrasi langsung ke marketplace. Tapi untuk saat ini kita masih belum ada fitur tersebut gitu. Ya, apakah sudah terjawab, Gania? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Gania. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini lebih tepat dengan Budian ya. Izin Budian, ada pertanyaan dari Andira. Selamat pagi, mau nanya, ini akun email memakai pribadi atau Ubaya? Ini Lunas apakah berarti semua anggota dalam kelompok perlu mempunyai akun atau hanya perwakilan kelompok saja? Atau mungkin ketua ya Bu ya, seperti itu. Silakan Budian. Jadi kalau terkait email, ini saya rasa semua email bisa, apapun yang Ubaya ini juga under Google. Jadi aman kok teman-teman. Jadi nggak ada. Tapi kalau saya sarankan karena aplikasi ini mungkin bisa teman-teman pakai setelah lulus nantinya, mungkin pakai yang pribadi juga nggak apa-apa gitu. Jadi biar bisa sustain gitu data-data yang dari
penjualan ini. Saya nggak tahu ya kalau udah lulus gimana email ubayanya teman-teman bagaimana. Cuman saya saranin kalau memang mau sustain rencananya pakai pribadi juga nggak masalah. Lagi pula laporan yang kami pakai, kalau tadi teman-teman ingat di laporan penjualan tadi, yaitulah yang data-data laba rugi dan itu yang kami perlukan teman-teman untuk teman-teman ngelaporin kegiatan. Dan untuk anggota kelompok ini nggak tahu Pak Frans apakah Ya. Mm-mm. manajemen SDM-nya dalam aplikasi ini bagaimana Pak Frans? Oke, untuk manajemen anggota, jadi kita hanya perlu satu orang saja yang punya akun. Misalnya Budian buat akun, jadi kita pisahkan jadi dua. Email dan username kita sebut sebagai user. Akun ini kita sebut sebagai apa namanya personal account ataupun apa namanya business account yang tadi kita isikan. Jadi sebagai contoh, Budian bisa saya invite ke akun Budi Setiawan ini, undang anggota, kita tinggal masukkan emailnya Budian. Jadi kalau misalnya satu tim ada 4 orang, satu yang bikin user dan bikin akun sekaligus, kemudian 3-nya hanya bikin apa namanya bikin user, email sama passwordnya aja, gitu. Izin mendetailkan ya Pak ya. Jadi mungkin emailnya itu kayak email nama brandnya, kemudian under itu adalah teman-teman pemilik brand ini. Begitu atau bagaimana? Ya, kurang lebih begitu bisa. Jadi harapannya tidak sharing username sama password sih. Jadi masing-masing anggota kalau mau melakukan akses menggunakan username sama passwordnya mereka sendiri. Oke, jadi mungkin saya perjelas ya teman-teman. Jadi satu email yang membawahi satu brandnya teman-teman ini satu. Tapi dalam satu akun ini akan teman-teman bisa invite member di dalamnya seperti itu. Jadi semua yang ada di dalamnya bisa akses seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Andira. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Baik, ini ada pertanyaan dari Amri, silakan bisa open mic Amri. Eh, saya sebenarnya lebih ke teknikal ya kayaknya. Untuk pembayarannya kira-kira menggunakan apa ya? Soalnya yang saya kenal kayaknya pakai Mitrans atau enggak Zendesk gitu. Atau pakai pembayaran sendiri. Terima kasih. Oke. Ini secara back end kita ada menggunakan Mitra Payment Gateway, tetapi dari tim teman-teman di sini tidak perlu lagi apa namanya kerjasama dengan Payment Gateway. Cukup melakukan registrasi ke Lunas. Nanti kita akan apa namanya kita akan menerbitkan QRIS kita dari Payment Gateway. Jadi Payment Gateway kita ada banyak, bukan hanya Mitrans, Sendit, kita juga ada bekerja sama dengan bank juga sih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian nih ada satu lagi Pak di kolom chat gitu ya. Mungkin Velia mau open mic? Baik, selamat pagi. Izin bertanya, Ya, silakan Velia. untuk penggunaan QRIS dari aplikasi Lunas ini dikenakan biaya berapa persen dari penjualannya? Oke. Untuk QRIS ini nanti akan kita kabarin lagi untuk biayanya. Kurang lebih sih antara 0,7 sampai 1%. Baik, Oke, baik. apakah Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Velia. Baik, saya kira cukup dulu ya Pak Frans untuk Q&A-nya. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan pemaparan selanjutnya ya Pak Frans, terkait fitur yang lainnya. Iya. Mm-mm. Jadi kita lanjut lagi. Sudah ada beberapa fitur yang tadi kita jelaskan, mulai dari fitur core-nya, kita bisa bikin produk, kemudian kita bisa tambahkan penjualan POS dan lain sebagainya. Nah, beberapa fitur yang mungkin membantu teman-teman. Yang pertama adalah penyesuaian stok. Jadi kalau misalnya ada barang bahan baku yang ternyata susut gitu, kita bisa melakukan penyesuaian stok di sini.
dengan sesuaikan stok, kenapa barang tersebut rusak atau kadaluarsa atau stok fisik lebih banyak atau gimana, kita bisa melakukan penyesuaian stok di sini dan penyesuaian stok tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam laporan jurnal umumnya. Jadi kalau pada umumnya sih teman-teman kan penyesuaian stok kemudian bikin lagi jurnal umum. Jurnal umum kemudian ditransfer lagi ke buku besar, kemudian masukin lagi ke neraca, kemudian laba rugi. Prosesnya kan panjang. Nah, kalau lunas kita membuatnya benar-benar sangat simple gitu. Kita benar-benar sangat simple. Misalnya saya ingin melakukan penyesuaian stok, misalnya untuk barang-barang tertentu. Misalnya untuk Castangle sini kita ada penyesuaian stok. Misalnya barangnya rusak ternyata. Setelah saya stok Om 6 ternyata cuma ada 100 itu barang rusak. Nah, kita simpan saja penyesuaiannya. Nanti kalau misalnya berhasil akan berhasil. Nah, nanti akan secara otomatis masuk ke dalam buku jurnal umum itu. Mungkin sudah ada stok adjustment-nya di sini. Beban selisih persediaan, kemudian inventory produk jadinya juga berkurang. Kita akan secara otomatis menghitungkan berapa sih nominal inventory produk jadi yang hilang, kemudian beban selisih persediaannya berapa, itu akan secara otomatis gitu. Jadi juga ada ini penjualan tadi sih, sorry ya. Jadi ada apa namanya, secara otomatis akan dihitungkan itu dari back end-nya Lunas. Kemudian kalau misalnya stok negatif, nah stok negatif ini kebetulan saya belum ada, mungkin saya bikin satu stok negatif dulu untuk ya ini ada. Jadi stok negatif ini kita memperbolehkan adanya stok negatif. Kenapa kita memperbolehkan hal tersebut? Kita mau kasir ini tetap jualan karena kita merasa kasir ini yang tahu stok fisiknya. Secara fisik ada 5, barang tersebut ada 5 di dalam ini. Nggak mungkin dong kita tidak memperbolehkan pembeli untuk membeli barang tersebut meskipun stoknya tercatat 1 di dalam sistem. Nah, kita bisa men-trackingnya di sini. Kita ada yang namanya stok negatif. Ternyata stok terkini -4. Itu kenapa? Gitu. Hal yang mengapa bisa terjadi stok negatif biasanya adalah satu kesalahan entry pada waktu pembelian ataupun terlambat melakukan pembelian. Jadi kita bisa catat pembelian di sini. Kita catat pembelian, barang dagang 2, ternyata kita lupa catat nih, misalnya 10.000 gitu. Kita lupa catat, ini harusnya untuk tanggal 1 Agustus. Gitu. Kita tinggal simpan aja. Secara otomatis nantinya kalau kita kembali ke produk, semua produk, kita perlu refresh ini. Stoknya akan secara otomatis juga melakukan perubahan tergantung dari pembelian yang sudah kita tadi masukin tadi di sini. Kita melakukan barang dagang 2. Kita melakukan pembelian, harganya stoknya akan secara otomatis masuk di sana. Nah, ini ada fitur inventaris. Kita memperbolehkan stok tersebut negatif. Kemudian ada fitur untuk order pembelian. Kita melakukan order pembelian, pencatatan pembelian, pembelian barang jadi, pembelian bahan baku, kita bisa catat langsung di sini. Kemudian untuk bahan baku dan lain sebagainya, kita bisa pergi ke pengaturan. Kemudian ada yang namanya bahan baku. Kita bisa menambahkan bahan baku di sini. Nama bahan bakunya apa, satuannya apa, kita bisa masukin. Ini saya memiliki beberapa satuan, Blue Band, fresh milk-nya dalam satuannya liter, stoknya ada berapa liter, 8,075 liter, minimal stoknya berapa, gitu. Nah, kemudian ada fitur yang mungkin saya rasa termasuk yang bisa dipakai oleh teman-teman, yaitu fitur faktur masukan sama faktur keluaran. Jadi misalnya teman-teman di sini memiliki supplier mengirimkan invoice atas pembelian bahan baku. Misalnya kalian beli oatmeal di supplier kasih kalian ini fakturnya. Kalian bisa pergi ke fitur faktur masukan di sini. Kita buat faktur. Suppliernya siapa? Misalnya supplier PT Monosolusi. Lanjut, total tagihannya tadi 100.000.
dengan nomor invoice 001, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo. Kita bisa upload bukti dokumennya tadi, misalnya ini. Kemudian kita klik lanjutkan, centang saja untuk konfirmasi. Kemudian rekeningnya suppliernya yang mana, kita klik ini adalah nomor rekening supplier yang kita bayar ke supplier. Nah, di sini kita akan dihadapkan lebih banyak metode pembayaran. Jadi teman-teman mungkin yang ingin melakukan pembayaran ke supplier menggunakan kartu kredit, bisa menggunakan fitur kartu kredit di sini. Tidak ada biayanya. Kalau misalnya transaksi 100.000 menggunakan kartu kredit, biaya adminnya 106, teman-teman membayar 106.000, kemudian ketika lunas sudah menerima uang tersebut, lunas akan membayarkan ke suppliernya teman-teman. Gitu. Jadi ceritanya kita memiliki faktur, kita dapat tagihan dari supplier, tagihannya kita masukin ke lunas, selesai, kemudian kita bisa melakukan pembayaran tagihan tersebut menggunakan kartu kredit, virtual account, ataupun QRIS. Ataupun kalau misalnya tagihannya cukup banyak, kita bisa melakukan metode cicilan. Cicilan 3, 6, ataupun 12 bulan. Nah, ini adalah contoh di mana teman-teman mendapatkan tagihan. Tapi kalau misalnya, ini bukan tagihan, tapi teman-teman yang mau nagih ke orang, pembelian biasanya untuk pembelian B2B yang tidak bisa dilakukan melalui POS, business to business gitu. Kita bisa menggunakan faktur keluaran di sini. Kita tinggal buat aja faktur keluaran untuk PT Tumbuh mungkin. Kemudian kita isi detail fakturnya. Kita isi detail fakturnya, misalnya INC 2025. Kemudian kita tambah item di sini, kuantitinya berapa, harganya berapa, misalnya harganya 100.000, nggak ada diskon, nggak ada pajak, nama item pertama. Gitu. Kita klik simpan, kemudian syarat penentuan, tanda tangan, selanjutnya. Nah, di sini kita ada metode pembayaran yang bisa digunakan oleh orang yang ditagih. Gitu. Misalnya orang yang ditagih, kalian memperbolehkan menggunakan kartu kredit, tapi mereka yang bayar biaya admin. Jadi kalau 100.000 berarti teman-teman dapat murni 100.000, si orang yang ditagih membayar 106.000 gitu. Tapi kalau kalian ingin ditanggung oleh kalian menanggung, berarti 100.000 dikurangi biaya adminnya, kalian cuma mendapatkan kurang lebih 94.000 gitu. Itu bisa, ini salah satu fitur digital invoicing yang dimiliki oleh Lunas. Saat ini masih dalam tahap pengembangan, yang mana akan kedepannya akan dihubungkan dengan produk. Saat ini kita masih belum menghubungkan ke dalam produk, tetapi kita sudah menghubungkannya ke jurnal akuntansinya. Gitu. Ini fitur-fitur ini lebih untuk teman-teman yang memang sudah punya existing business, kemudian nature of business-nya itu biasanya B2B. Jadi kita juga memiliki fitur-fitur tersebut. Oke, kurang lebih sekian dari pemaparan aplikasi Lunas. Ada banyak fitur di sini untuk kelola chart of account, pemetaan akun. Nah, harapannya di sini teman-teman yang sudah menggunakan Lunas itu tetap bisa memberikan feedback ke kita. Apakah aplikasinya ini ada yang kurang, kemudian apakah ada kekeliruan dalam perhitungan. Itu harapannya kita bisa berkolaborasi juga bersama teman-teman untuk mengembangkan aplikasi ini. Karena satu, Lunas memberikan aplikasi ini secara gratis. Semua fitur kita buka secara gratis tanpa ada pembayaran sama sekali. Kalau kita bandingkan dengan fitur kompetitor kita, misalnya jurnal, itu mereka bayarnya per kursi gitu. 1 akuntan, 2 akuntan. Nah, kalau misalnya perusahaannya kalian semakin besar, otomatis biaya softwarenya kalian semakin besar. Dan itu sangat amat mencekik UMKM yang ingin grow gitu. Padahal fiturnya lumayan nih gitu. Nah, harapannya teman-teman yang menggunakan Lunas ini bisa memberikan feedback kepada tim pengembang tentang aplikasi ini, kurangnya apa, ada masalah di mana. Nah, nantinya akan kita terus kembangkan aplikasi ini bersama tim pengembang. Mungkin sekian dari pemaparan. Saya kembalikan ke tim Bu Siska atau Bu Dian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Frans untuk pemaparannya yang lengkap ya terkait dengan Lunas. Nah, ini sekarang waktunya teman-teman mahasiswa setelah sosialisasi ini nanti mencoba ya Pak Frans ya, mungkin bisa melakukan pendaftaran atau registrasi. Apakah betul Pak Frans? Iya, benar. Jadi untuk registrasi, kalian bisa registrasi sekarang. Kemungkinan kita akan memulai KYC-nya dimulai dari hari Senin. Jadi hari Senin kita akan mulai KYC. Kita harapkan di hari Rabu paling lambat sih KYC-nya sudah selesai, tergantung dari volume yang masuk. Gitu. Dan nantinya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung saja bisa ke kantor UIH di jam-jam tertentu. Mungkin nanti bisa dijelaskan Bu Siska kemudian untuk kantornya. Kemudian kalau misalnya di luar jam tersebut ada pertanyaan, ada masalah, langsung aja ke websitenya lunas.id, klik chat melalui WhatsApp. Baik, terima kasih Pak Frans. Nah, ini teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini, teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena Lunas juga akan hadir di UIH. Nah, teman-teman yang masih belum tahu di mana sih UIH itu, jadi UIH ini kantornya terletak di Gedung Fakultas Teknobiologi lantai 1, teman-teman. Dekatnya Ubaya Banking Center, UBC, seperti itu ya. Jadi di depannya UBC itu ada UIH. Nah, nanti teman-teman bisa hadir di UIH bertemu dengan Kak Friendly. Nah, ini mungkin Kak Friendly juga bisa bergabung ini dengan saya. Kalau seandainya Kak Friendly bisa open kamera, nah ini supaya teman-teman nanti bisa bertemu dengan Kak Friendly. Di sini Kak Friendly sudah menginformasikan teman-teman bisa datang hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 14 sampai 16, kemudian hari Kamis 3 September 2026 pukul 14 sampai 16, dan hari Rabu 9 September 2026 pukul 14 sampai 16. Di sana ada Kak Friendly gitu ya. Jadi teman-teman semuanya yang ada kendala atau ingin belajar lebih lanjut terkait dengan Lunas gitu ya, tidak perlu khawatir, nanti kami akan mendampingi seperti itu. Pun kalau teman-teman butuhnya segera gitu ya, boleh juga melalui WhatsApp. Nanti mohon dibantu untuk tim UIH mungkin bisa menginformasikannya ke grup WhatsApp peserta mahasiswa ataupun ULS nanti ya, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan jadwal-jadwal bertemu dengan tim Lunas seperti itu. Nah, ini Bu Dian Priyanka ada raise hand ini. Silakan Bu Dian mungkin bisa menambahkan. Iya, Bu Siska, ini terkait tadi pendaftaran registrasi KYC tadi. Ini agar efisien, mungkin teman-teman satu brand kami wajibkan satu dulu aja, satu email dulu. Jadi untuk anak-anak membernya tidak perlu dulu. Jadi teman-teman peserta ini sudah bikin satu email aja atau pakai salah satu emailnya teman-teman untuk satu brandnya teman-teman. Gitu aja ya. Jadi biar efisien bagi teman-teman yang sudah pengen coba mengulik aplikasinya biar bisa langsung segera begitu. Itu aja sih Bu Siska dari saya. Baik, terima kasih Ibu Dian. Teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi gitu ya, registrasi peserta untuk hari ini yang ada di kolom chat. Silakan teman-teman bisa melakukan registrasi untuk kehadiran. Dan teman-teman semuanya, sebelum menutup acara sosialisasi pagi hari ini, mungkin boleh ya Bapak Ibu kita coba tanya kembali kepada peserta, mungkin ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Wah, ini ada pertanyaan ya. Ini boleh, oh baik, mohon dibantu untuk tim UIH bisa recheck ulang terkait dengan link form kehadiran untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman peserta mahasiswa? Oke, baik. Saya rasa cukup untuk teman-teman mahasiswa. Nanti jika ada pertanyaan boleh ya melalui WhatsApp, atau teman-teman boleh untuk bisa cek dulu gitu ya terkait dengan platform ataupun aplikasi Lunas. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, izin
kami akan mendokumentasikan acara kepada Bapak Ibu serta seluruh peserta mata kuliah Kurasan dan Inovasi. Boleh dibantu untuk menyalakan kamera sebentar, open cam. Kita akan melakukan foto bersama. Kepada panitia dimohon untuk dibantu untuk mendokumentasikan momen ini. Oke, ini saya SS halaman pertama dulu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Dalam hitungan 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik, sudah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu serta seluruh peserta mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi. Tidak terasa waktu sosialisasi bersama Lunas hari ini telah selesai. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat ya, dan menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk mengenal dan memanfaatkan aplikasi Lunas dalam mendukung kegiatan usaha ke depannya. Baik, saya Francisca pamit undur diri dan mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman selama kegiatan hari ini yang berlangsung. Kami juga mohon maaf apabila ada pelaksanaan kegiatan yang kurang maupun hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, dan salam multikultur dari Ubaya. Terima kasih semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Michael, Pak Franz, Pak Oki. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu Siska. Terima kasih. Ya, terima Sampai kasih juga bertemu Febri. lagi. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa ya. Siap, terima kasih Pak Michael, sehat selalu.